Pernah nggak sih, baru tanggal 10, tapi dompet sudah menipis. Bahkan rekening sudah merah. Kamu nggak sendirian. Fenomena ini terjadi hampir ke semua orang, mulai dari anak kos, pekerja kantoran, sampai yang sudah berkeluarga. Masalahnya bukan sekedar gaji yang kecil, tapi seringkali karena kebiasaan kecil kita sehari-hari yang tanpa sadar menggerus keuangan. Nah, di video kali ini kita akan bahas 7 tips keuangan harian biar gaji kamu nggak habis di tengah bulan. Tips-tips ini bukan teori muluk-muluk, tapi hal-hal realistis yang bisa langsung kamu praktekkan mulai besok. Tips pertama, catat pengeluaran kecil. Banyak dari kita menganggap pengeluaran receh 10.000 untuk kopi saset, 15.000 untuk parkir, atau bahkan 20.000 untuk jajan sore. Tapi kalau dikumpulkan sebulan, jumlahnya bisa setara dengan belanja mingguan. Mulai sekarang, bisa kan mencatat setiap rupiah yang keluar, entah di buku catatan kecil, aplikasi catatan, atau aplikasi keuangan gratis. Awalnya mungkin terasa ribet, tapi setelah seminggu saja kamu akan kaget melihat kemana larinya uangmu. Catatan ini bukan untuk bikin kamu stres, tapi supaya kamu lebih sadar dan bisa mengontrol kebiasaan boros yang tanpa sadar terjadi. Tips kedua, bedakan kebutuhan dan keinginan. Misalnya, makan adalah kebutuhan, tapi makan di kafe kekinian setiap hari adalah keinginan. Transportasi ke kantor adalah kebutuhan, tapi mengganti motor lama dengan yang lebih mewah padahal belum perlu, itu keinginan. Cara paling mudah, sebelum membeli sesuatu, tanya ke diri sendiri 3 hal. Apakah ini penting untuk kelangsungan hidup atau pekerjaan saya? Apakah saya sudah punya barang serupa yang masih layak pakai? Dan apakah pembelian ini akan mengganggu rencana keuangan saya bulan ini? Jika 2 dari 3 pertanyaan itu jawabannya tidak, berarti itu hanya keinginan. Latihan ini akan melatih otak kamu untuk menunda gratifikasi, kemampuan penting agar gaji kamu bertahan lebih lama. Tips ketiga, gunakan metode amplop atau aplikasi budgeting. Metode amplop sudah lama dipakai, bahkan sejak zaman orang tua kita. Caranya, bagi uang gaji ke dalam beberapa kategori, kebutuhan pokok, transportasi, tabungan, hiburan, dan dana darurat. Masukkan ke amplop berbeda. Kalau amplop hiburan sudah kosong di minggu kedua, artinya kamu harus menahan diri sampai bulan depan. Bagi yang lebih suka digital, sekarang banyak aplikasi budgeting gratis yang bisa membantu. Mereka bisa memberi peringatan kalau pengeluaran sudah mendekati batas. Intinya, sistem ini membantu kamu membuat batas yang jelas antara uang untuk hidup dan uang untuk gaya hidup. Tips keempat, buat dana darurat dan tabungan otomatis. Banyak orang menabung sisa uang setelah semua pengeluaran, padahal seharusnya kebalikannya. Tabung dulu, baru pakai sisanya. Atur agar begitu gaji masuk, langsung ada transfer otomatis ke rekening tabungan terpisah. Dana darurat ini penting untuk hal-hal tak terduga seperti motor mogok, biaya rumah sakit, atau kebutuhan mendadak keluarga. Dengan dana darurat, kamu nggak perlu panik atau utang saat kejadian tak diinginkan datang. Besarnya tidak perlu langsung banyak. Mulai saja dari 5% gaji, lalu tingkatkan seiring waktu. Tips kelima, kendalikan belanja impulsif. Diskon besar-besaran seringkali jebakan. Misalnya, aplikasi belanja online menampilkan notifikasi diskon 10% hari ini, padahal barangnya tidak kamu butuhkan. Trik sederhana, beri jeda 24 jam sebelum check out. Kalau besoknya kamu masih merasa butuh, barulah beli. Cara lain adalah hapus metode pembayaran otomatis dari aplikasi, sehingga kamu harus mengetik ulang nomor kartu atau e-wallet. Hambatan kecil ini sering cukup untuk menghentikan godaan belanja. Tips keenam, cari penghasilan tambahan kecil-kecilan. Bukan berarti kamu harus langsung buka bisnis besar. Misalnya, kalau kamu punya keahlian desain, coba buka jasa desain online.
Punya waktu luang akhir pekan, mungkin bisa jadi reseller kecil-kecilan atau ikut survei berbayar. Penghasilan tambahan, meski kecil, bisa menambah nafas keuangan kamu. Gunakan tambahan itu bukan untuk jajan lagi, tapi untuk tabungan atau membayar cicilan lebih cepat. Tips ketujuh, lakukan evaluasi keuangan setiap minggu. Luangkan 10-15 menit di akhir pekan untuk melihat catatan pengeluaran. Apakah ada pola boros? Apakah ada kategori pengeluaran yang bisa dipangkas? Dengan evaluasi rutin, kamu bisa memperbaiki kebiasaan sebelum masalah jadi besar. Misalnya, kalau kamu lihat biaya pesan antar makanan sudah setara belanja bulanan, itu sinyal kuat untuk masak di rumah lebih sering. Dengan evaluasi, kamu tidak hanya menghemat, tapi juga belajar memahami pola perilaku keuanganmu sendiri. Jadi, itu tadi 7 tips keuangan harian, biar gaji kamu nggak habis di tengah bulan. Ingat, mengelola keuangan bukan soal punya gaji besar, tapi soal kebiasaan kecil yang konsisten. Mulailah dari langkah sederhana, catat pengeluaran, bedakan keinginan dan kebutuhan, buat anggaran, tabung otomatis, kendalikan belanja impulsif, cari tambahan penghasilan, dan evaluasi rutin. Tips ini mungkin terdengar sepele, tapi efeknya besar kalau dilakukan terus-menerus. Dalam beberapa bulan, kamu akan merasakan perubahan. Tabungan bertambah, utang berkurang, dan yang terpenting, kamu merasa lebih tenang. Jangan tunggu gaji naik atau rezeki nomplok. Mulai ubah kebiasaan sekarang juga. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, bagikan ke teman atau keluarga yang juga sering kehabisan gaji di pertengahan bulan. Sampai jumpa di video berikutnya, dan semoga keuanganmu makin sehat.